Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslim ala mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di majelis ilmu. Semoga kita dapat mengambil banyak ataupun sedikit dari ilmu yang kita dapatkan, dan semoga salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak, yang mana tidak ada seorang pun yang mampu memberi manfaat, yang mampu memberi syafaat kecuali baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke teman-teman sekalian, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas yang berkenaan dengan yang namanya haji, ya, berkenaan dengan haji. Apa itu rukun-rukunnya, semuanya sudah kita bahas. Ya, pada intinya rukun daripada haji itu ada 5, ya, ada 5. Kemudian kita akan masuk ke yang berkenaan dengan rukun umroh, sebagaimana yang telah kami jelaskan, yang telah kami share di grup. Wa arkanul umrati hiya arkanul haji illa al-wuqufa falaysa minha. Jadi rukun-rukun umroh itu adalah sama dengan rukun haji. Ya, kita tahu rukun haji itu ada 5, kecuali wukuf, dan wukuf itu bukan termasuk daripada rukun rukun haji, rukun umroh. Jadi berarti 5 kurangi 4, kurang 5 kurangi 1 berarti 4. Berarti rukun umroh ada berapa? Ada 4. Wa yajibu lit-tawafi satrul aurati, dan diwajibkan bagi orang yang tawaf itu adalah menutup aurat. Wat-taharatu minal hadatsaini wa minan najasati, dan juga pula suci daripada 2 hadas. Apa itu 2 hadas? 2 hadas itu adalah hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar misalkan eh, junub, ya, hadas besar misalkan junub. Hadas kecil misalkan apa? Kentut, kencing, dan lain sebagainya. Wa yakuna sab'a tawafat fil masjid wal baitu an yasarihi wa huwa kharijun anhu. Dan hendaklah tawaf itu 7 kali putaran. 7 kali putaran di dalam masjid, ya, bukan di luar masjid. Di dalam masjid, maksudnya Masjidil Haram. Wal baitu an yasarihi. Kemudian ketika tawaf, Ka'bah, bait itu maksudnya Ka'bah, Baitullah itu berada di kiri, wa huwa kharijun anhu, dan itu termasuk daripada luar. Kemudian wa yajibu an yakuna as-sa'yu sab'an wa ba'da tawafin, dan hendaklah sa'i itu juga sebanyak 7 kali setelah tawaf, dilaksanakan setelah tawaf. Jadi tidak boleh sa'i dilaksanakan sebelum tawaf. Wa yabda'a bis-safa'i wa yakhtimu bil marwati. Hendaklah sa'i itu dimulai dari Safa dan selesai di Marwah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kupas satu persatu yang berkenaan dengan haji dan umrah. Yang pertama, arkan. Arkan ini jamak daripada rukun, ruknun, yang berarti sesuatu yang berada di dalam pekerjaan, ya, rukun. Berarti rukun umroh adalah sesuatu yang berada di dalam umroh. Kemudian apa sih pengertian daripada umroh? Umroh menurut bahasa adalah ziarah, yaitu berziarah. Tetapi menurut istilah, umroh adalah ziarah ke Baitullah untuk melaksanakan atau menunaikan manasik. Itu menurut istilah syar'i. Jadi kami ulangi, umroh menurut bahasa berarti ziarah. Sedangkan menurut istilah syar'i adalah eh, menunaikan atau ziarah ke Baitullah untuk menunaikan manasik
untuk menunaikan manasik umroh. Itu yang berkenaan dengan umroh. Sedangkan haji apa? Kemarin sudah kita bahas. Haji itu menurut bahasa al-qasdu, bermaksud, ya, bermaksud. Kemudian menurut istilah menuju Mekah dan tempat ibadah lainnya untuk menunaikan manasik pada waktu khusus atau tertentu. Inilah yang membedakan antara umroh dan haji. Kalau haji itu ada waktu tertentu. Contohnya eh, apa namanya? Bukan contoh ya. Jadi haji itu hanya waktu tertentu. Kapan itu? Yaitu dimulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu haji. Tapi umroh itu tidak terbatas. Kapanpun bisa. Selama terpenuhi syarat-syarat. Kemudian yang membedakan umroh dengan haji apa? Yang membedakan juga rukunnya. Kalau haji tadi 5 rukun, kalau umroh hanya 4 rukun. Selain daripada rukun di Arafah. Kemudian apa lagi yang membedakan? Ya haji itu apa namanya menunaikan atau menziarahi tempat di dalam Masjidil Haram maupun di luar Masjidil Haram. Di dalam Masjidil Haram ya menziarahi apa namanya mendatangin Baitullah atau Ka'bah, kemudian sa'i, Safa Marwah itu kan semua masih di dalam lingkupan Masjidil Haram. Sedangkan selain Masjidil Haram misalkan wukuf di Arafah, terus kemudian di apa namanya di Musdalifah, di Mina itu kan di luar Masjidil Haram. Tetapi umroh hanya di sekedar di dalam Masjidil Haram. Yang pertama, apa sih rukun-rukun umroh itu apa saja? Jadi yang pertama adalah al-ihram. Apa itu ihram? Yaitu niatul dukhuli fil umroh. Jadi niat masuk di dalam umroh. Kalau haji berarti niat masuk di dalam haji. Kalau umroh berarti niat masuk ke dalam umroh. Nah, bagaimana niatnya? Maka niatnya adalah nawaitu al-umrata. Nawaitu faradul umroh lillahi ta'ala. Saya berniat melakukan kewajiban umroh karena Allah Subhanahu wa taala. Atau labbaik Allahumma umroh. Seperti itu. Niat daripada umroh. Kemudian yang kedua adalah tawaf. Ya, rukun rukun daripada rukun umrah adalah tawaf. Tawaf itu harus dilaksanakan pertama di Masjidil Haram, di dalam Masjidil Haram. Kalau tawaf tetapi di luar Masjidil Haram maka tidak sah tawafnya. Kemudian yang kedua, tawaf itu harus apa namanya? Harus 7 putaran. Ya nanti kita bahas. Itu pembahasannya ada di nanti kita bahas. Kemudian yang ketiga sa'i, as-sa'yu. Rukun yang ketiga adalah sa'i dari Safa menuju Marwah. Kemudian yang keempat al-halq wa taksir, yaitu mencukur rambut, mencukur rambut, mencukur rambut. Minimalnya adalah eh, apa namanya 3 helai rambut minimal. Nah, bagaimana kalau orangnya botak, misalkan sudah tidak tumbuh lagi rambut, maka ketika keadaan seperti itu bisa dikerik. Ya sekedar dikerik apa namanya kulit daripada kepala itu sudah cukup. Kemudian at-tartibu baina jami' arkanil umrah harus tertib. Jadi harus tertib. Jangan sampai nggak tertib. Jangan sampai apa namanya? Jangan sampai sa'i dulu baru tawaf atau tawaf dulu baru ihram. Itu tidak diperkenankan. Harus tertib. Ya, mulai dari ihram dulu, kemudian ihramnya di miqat. Dan nanti mikot ada mikot zamani, ada mikot makani. Apa itu mikot makani? Mikot makani itu tempat sebelum memasuki tanah haram. Itu namanya mikot makani. Tetapi mikot zamani itu adalah waktu di syariatkannya umroh. Ya kapan saja. Kalau umroh itu jami'us sanah. Setiap waktu. Ya. Sedangkan haji hanya 2 bulan 10 hari saja. Syawal, Dzulqa'dah, kemudian 10 hari pertama Dzulhijjah. Kemudian kita bahas yang berkenaan dengan
kewajiban-kewajiban daripada tawaf ya. Wajib tawaf ini maksudnya kewajiban wajibnya tawaf itu apa saja yaitu menutup menutup aurat ya menutup aurat. Yang pertama adalah menutup aurat. Ya, sebelum memasuki kewajiban apa namanya kewajiban umroh kita masuk ke pembahasan apa namanya ijtinabu muharramatil ihram. Jadi yang di syarah di sini sebutkan bahwasanya yang apa nama untuk umroh ada kewajiban-kewajiban yang perlu dilaksanakan. Yang pertama adalah menjauhi sesuatu yang dilarang di dalam ihram. Contohnya sesuatu yang dilarang itu apa? Di dalam matan Nabi Suja disebutkan ada 10 larangan di dalam ihram. Ketika orang sudah masuk ihram dan niat untuk umroh, maka ada 10 hal yang dilarang. Yang pertama adalah memakai pakaian yang berjahit ya. Seperti ini, seperti jubah atau batik atau misalkan apa saja lah yang penting berjahit itu tidak diperkenankan. Kemudian yang kedua menutup kepala bagi laki-laki. Jadi nggak boleh ditutup kepalanya, nggak boleh pakai peci, ya harus telanjang kepalanya. Kemudian yang ketiga adalah menutup wajah bagi perempuan itu nggak boleh menutup wajah, harus ditampakkan wajahnya perempuan nggak boleh pakai cadar. Kemudian harus apa tidak boleh mengurai rambut ya nggak boleh rambut ini di apa namanya dipegang-pegang terus kemudian disisir dengan cara berlebihan yang dikhawatirkan akan rontok. Ya, yang khawatirkan akan rontok. Kemudian yang kelima mencukur rambut, nggak boleh mencukur rambut. Yang keenam memotong kuku. Kemudian yang ketujuh mengenakan wewangian ya. Hati-hati ini. Ya walaupun kita mau ke Masjidil Haram, tetapi kalau kita sudah masuk waktu ihram tidak diperkenankan pakai wangi-wangian. Gimana caranya supaya wangi-wangian tetap baju pakaian kita tetap wangi, kemudian tidak melanggar daripada ihram, maka sebelum niat atau sebelum niat biasanya kan mandi dulu. Waktu mandi nggak apa-apa pakai sabun. Intinya sebelum niat itu nggak apa-apa pakai sabun, kemudian nggak apa-apa nyisir-nyisir rambut sampai rontok pun nggak ada masalah, pakai wewangian sebanyak apapun nggak ada masalah. Itu ketika berniat, ketika sudah niat, semua larangan itu tidak boleh dilaksanakan. Yang awalnya halal jadi haram. Kemudian yang ketujuh mengenakan wewangian, yang kedelapan membunuh binatang buruan. Ya, jadi di sana hati-hati, banyak sekali burung darah ya, yang suka buru, jangan sampai ketika di tanah haram, Masjidil Haram itu memburu terus dibunuh atau disembelih. Nah, orang Indonesia kan suka seperti itu, suka makan burung. Kemudian yang sembilan melangsungkan akad nikah itu dilarang di dalam ihram. Tetap sah nikahnya tetapi itu melanggar itu menyebabkan apa namanya merusak daripada ibadah umroh tersebut. Tetap sah nikahnya tetapi merusak ibadah umroh. Kemudian yang ke-10 adalah berhubungan badan. Ya tidak diperbolehkan ketika umroh. Berhubungan badan atau bermesraan dengan syahwat. Itu 10 itu yang dilarang di dalam ihram ketika ihram. Kemudian yang kedua, ihram minal miqat. Jadi kewajiban umroh yang kedua, kewajiban apa namanya? eh, umroh yang kedua adalah yang pertama tadi apa? Menjauhi hal-hal yang diharamkan ketika ihram. Yang kedua, al-ihram minal miqat. Jadi harus ihram itu harus dari miqat. Ya. Wa miqatul umratil makani liman kana bil haram. Nah, ini ada keterangan mikot umroh makani bagi orang-orang yang di tanah haram. Tanah haram itu bukan tidak hanya tanah Masjidil Haram ya. Jadi tanah haram itu ada batasan-batasan tertentu. Masjidil Haram itu sebagian daripada tanah tanah haram. Yang pertama, yang paling utama adalah Al-Ji'ranah. Ya, di Masjid Ji'ranah. Bagi yang di dalam Masjidil Haram itu yang utama adalah Ji'ranah. Kemudian kemudian yang kedua adalah At-Tan'im. At-Tan'im ini nama tempat. Nama masjidnya Masjid Aisyah. Ya, Masjid Aisyah.
Kemudian yang ketiga adalah Al-Hudaybiyah. Ya, Masjid Hudaybiyah namanya. Kita boleh memilih tiga dari salah satunya, tetapi yang paling utama dari yang nomor pertama tadi, yang lebih utama adalah Masjid Ji'ranah, kemudian Masjid Aisyah di Tan'im, kemudian Masjid Hudaybiyah di Hudaybiyah. Kemudian Miqat Makkah ini bagi yang di luar haram itu beda lagi ininya miqatnya. Yang pertama miqatnya orang yang datang yang datang dari arah Madinah. Ya, jadi kalau misalkan umroh atau haji, kemudian mampir ke Madinah dulu sebelum ke Mekah, maka miqatnya di Bir Ali namanya. Di Bir Ali itu atau nama lainnya Zulhulaifah. Ya, Zulhulaifah. Kemudian yang kedua Al-Juhfah. Al-Juhfah itu hmm, di Syam bagi orang-orang yang melewati Syam, bisa orang Eropa atau orang mana lah. Kalau transitnya di Syam, lewat Syam, maka apa namanya mikotnya itu di Al-Juhfah. Kemudian Yalamlam bagi orang yang Yaman, penduduk Yaman atau orang yang melewati Yaman, termasuk Indonesia. Ketika dari Indonesia langsung menuju Mekah, maka mikotnya di atas udara. Di artinya ketika di atas Yaman, di atas Yalamlam. Kemudian Kornul Manazil. Kornul Manazil itu dari ahli ahli Najd, Najd di Saudi sana. Kemudian Zatul Irqi. Zatul Irqi ini bagi penduduk Irak atau orang yang melewati melewati Irak. Kita masuk ke pembahasan yaitu wajibul tawafi, kewajiban tawaf. Tawaf itu wajibnya apa saja sih? Yang pertama ada satu aurat, harus menutup aurat ketika tawaf ya. Ketika tawaf harus menutup aurat persis ketika sholat ya, harus menutup aurat. Ketika auratnya tersingkap, segera ditutup. Falau dhahara syai'un min auratihi ma'al qudrati ala satri atna tawaf satarahu. Ya, jadi kalau misalkan auratnya tampak ketika tawaf, maka segera ditutup. Wa bana ala tawafihi wa la yu'idu tawafuhu min awwalihi. Dan ketika segera menutup itu, walaupun apa namanya tersingkap auratnya, tetapi langsung ditutup, maka tawafnya tetap sah dan langsung tetap dilanjutkan tawafnya. Bal minal makan ladzi in kasyafat al aurat fihi wa in tammat dzalika wa tala al fasl. Nah, itu misalkan apa namanya tersingkap auratnya itu tidak dengan sengaja. Tetapi bagaimana kalau sengaja tersingkap auratnya, udah tahu auratnya terbuka, kok sengaja nggak ditutup, maka dia wajib mengulangin tawafnya di mana dia tersingkap auratnya gitu ya. Nggak perlu mengeluarkan di awal, tetapi eh, mengulangi dari ketika ia tersingkap auratnya. Kemudian wajibnya apa namanya tawaf itu yang kedua adalah at-taharatu 'anil hadatsaini, harus suci dari hadas yang mau hadas akbar maupun hadas asghar ya. Kemudian eh taharu 'anil najasah ya, 'anil hadatsaini wa 'anil najasati. Hadas akbar maupun hadas besar. Kalau yang najis ini maksudnya adalah suci daripada hadas besar maupun hadas kecil, suci juga daripada najis. Ya, najis itu macam-macam, ada yang najis mukhaffafa, najis mughalladzah, najis mutawassithah. Najis mughalladzah itu contohnya apa? Babi dan anjing, kotoran yang keluar dari babi dan anjing. Kemudian mukhaffafa itu apa ya? Misalkan kotoran yang keluar dari belakang maupun depan selain daripada anjing dan babi, termasuk kotoran manusia dan lain sebagainya. Kemudian mutawassithah ya, mutawassithah itu apa mukhaffafa ya, mutawassithah sudah. Mukhaffafa itu najis yang keluar dari bayi laki-laki yang belum minum kecuali susu ibunya. Itu yang belum makan atau minum kecuali dari susu ibunya itu najisnya mutawassithah, cukup dihilangkan najisnya kemudian dipercikkan gitu. Kemudian dimaafkan juga
najis yang mana najis ini sangat mungkin sering ditemuin. Misalkan di Masjidil Haram kan banyak sekali burung-burung yang berterbangan. Ketika kita nginjak tai burung, maka itu dimaafkan dengan syarat tai burungnya sudah kering. Ya. Tapi kalau tai burungnya sudah basah, maka dia wajib mencuci apa namanya area yang terkena najis tersebut. Ya. Tidak perlu mengulangi wudhunya, tetapi wajib membersihkan eh, area yang terkena najis gitu dengan menggunakan air. Ya. Walaupun ada ulama yang mengatakan diperbolehkan bersuci bersuci dengan selain air yang penting bisa mensucikan. Kayak misalkan apa namanya laundry, ada laundry angin itu kan apa namanya ketika ada pakaian yang najis misalkan dilondrikan dengan menggunakan angin. Nah, maka najisnya bisa hilang gitu kan. Itu sebagian ulama termasuk ulama dari kalangan Hanafiya itu membolehkan diperbolehkan mensucikan dengan cara apapun. Misalkan basah kita jemur apa namanya pakaian kita terkena ompol anak kita atau adik kita. Terus kita jemur di terik matahari yang sangat panas. Kemudian setelah 1 jam kok sudah kering dan tidak ada baunya, maka itu sudah termasuk suci. Itu kata Imam Abu Hanifah, madhab Imam Abu Hanifah. Tapi madhab jumhur ulama mensucikan itu wajib dengan air mutlak. Kemudian dalam tawaf, maksudnya tawaf adalah wa ayyakuna sab'a tawafat. Harus 7. Tawafnya itu harus berjumlah 7. Nggak boleh 6, nggak boleh 5 apalagi. Tetapi bagaimana kalau misalkan ragu-ragu nih, ini tawafnya saya udah 6 atau 7, maka bana ala akal, maka dihitung yang paling sedikit. Yakin masih 6, maka wajib menambah 1 lagi. Sebagaimana sholat, misalkan sholat duhur, saya sudah sholat duhur sebanyak 4 atau 3 ya, maka kita yakin baru melaksanakan sholat 3 rakaat, wajib menambah 1 rakaat lagi. Fil masjid, jadi jawabnya itu harus dalam masjid, maksudnya Masjidil Haram, ya, nggak boleh tawaf di luar Masjidil Haram. Nah, bagaimana hukumnya? Tawaf di lantai 2, kan ada lantai duanya tuh, Bapak. Maka tetap diperbolehkan, walaupun lantai 2 lebih tinggi daripada Ka'bah, karena ke atas Ka'bah ke atas itu termasuk kiblat, ya termasuk termasuk juga kiblat gitu, nggak ada masalah. Tawaf di atas, yang penting masih di area Masjidil Haram. Tapi kalau tawafnya sudah di hotel misalkan ya, nggak mungkin sih kalau di hotel, atau sudah di luar Masjidil Haram lah, itu tidak diperkenankan, nggak sah tawafnya. Wal baitu an yasarihi. Ka'bah itu harus sebelah kiri. Nggak boleh putar balik ya. Nggak boleh putar balik. Kalau putar balik dalam tawaf, maka tawafnya batal ya. Maka tawafnya batal. Harus mengulangin lagi dari satu tawaf yang batal itu. Nggak perlu ngulangin dari awal. Misalkan yang batal itu tawaf kelima, maka tawaf yang kelima itulah diulangin sekali lagi. Kemudian hendaklah tawaf itu di luar ya, di luar Ka'bah. Jangan sampai tawaf di dalam Ka'bah, nggak sah tawafnya. Atau jangan sampai menyentuh Syadzarwan. Syadzarwan itu ini kan misalkan Ka'bah ya. Ini apa namanya ini Ka'bah, pondasi Ka'bah. Nah, ini Ka'bah, dinding Ka'bah lah. Di bawahnya itu ada seperti apa namanya tembok yang miring ke sini, tembok miring begini. Itu termasuk Syadzarwan. Ya, termasuk Syadzarwan nggak boleh disentuh. Kita masuk ke wajibnya sa'i. Wajib ayakuna sa'i sab'an wa ba'da tawafin. Ya, hendaklah sa'i itu hendaklah 7. Ya, 7. 7 misalkan apa namanya mulainya. Wa iya beda bis safa'i wa yakhtimu bil marwah. Jadi kewajiban daripada sa'i itu ada 2. Harus 7 kali sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah, marwah sofa, sofa marwah, marwah sofa gitu sampai 7 kali. Yang hitungannya sofa marwah sekali, marwah sofa 2 kali. Itu bukan sofa marwah, marwah sofa sekali, bukan. Ya, jangan salah paham. Jadi pokoknya mulainya dari sofa
terakhir itu di Marwah itu 7 kali putaran, 7 kali bolak-balik. Ya, itu sa'i dari Safa ke Marwah. Dan eh, apa namanya, sa'i ini bedanya dengan tawaf. Kalau sa'i tidak diwajibkan untuk suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Jadi misalkan kentut waktu sa'i itu tetap sah umrohnya, tetap sah sa'inya itu. Jadi itu yang membedakan antara tawaf dan sa'i. Kemudian yang kedua yang membedakan antara tawaf dan sa'i adalah kalau sa'i putar balik itu membatalkan tawaf, tapi kalau sa'i putar balik pun nggak membatalkan tawaf itu. Kemudian bagaimana hukumnya ketika memulai dari Marwah dulu baru ke Safa? Maka tidak dihitung, tidak sah. Satu hitungan itu yang pertama tidak sah. Ketika baru balik dari Safa ke Marwahnya itu baru dihitung sekali, bukan 2 kali, karena mulainya dari Marwah. Ya. Makanya ketika sa'i diwajibkan mulai dari Safa baru baru Marwah. Gitu. Ketika dalam perjalanan Safa ke Marwah, maka disunnahkan untuk apa? Disunnahkan untuk membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Ya. Inna Safa wal Marwah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah min sya'airillah. Syiar-syiar Allah. Ya, silakan membaca itu. Dan itu juga termasuk dalil yang rukun, salah satu rukun umroh yaitu sa'i dari Safa ke Marwah. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan ya teman-teman. Insyaallah di pekan selanjutnya kita bahas yang berkenaan dengan wajibnya haji. Jika Allah mengizinkan, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kifatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.